Hey, what's up, halo semuanya, kembali lagi di sini bersama Salim di channel Jogja Komtek. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal dan belajar bersama tentang komponen-komponen yang ada pada sebuah komputer. Yang pertama adalah prosesor atau biasa disebut dengan CPU. Prosesor memiliki peran yang sangat sentral pada sebuah komputer karena dia berperan sebagai otak yang mengatur segala proses yang terjadi pada sebuah unit komputer. Dan selanjutnya adalah motherboard atau biasa disebut dengan papan induk. Motherboard mempunyai fungsi sebagai sebuah wadah yang menghubungkan komponen yang satu dengan yang lain pada sebuah unit komputer. Nantinya disinilah semua komponen yang ada pada komputer disatukan dan sehingga dapat terhubung satu dengan sama yang lain. Dan yang berikutnya adalah RAM atau Random Access Memory. Komponen ini berfungsi untuk menyimpan proses-proses data pada saat komputer digunakan yang bersifat sementara. Contohnya ketika teman-teman sedang buka browser atau aplikasi lainnya, proses ini akan diproses dan disimpan pada RAM. Dan yang selanjutnya adalah storage. Bila sebelumnya fungsi RAM adalah untuk menyimpan proses-proses atau data-data yang bersifat sementara, storage berfungsi untuk menyimpan data-data yang bersifat permanen seperti file-file, dokumen, musik, gambar, dan lain sebagainya. Secara garis besar, storage terbagi menjadi dua, yaitu hard disk atau biasa dikenal dengan HDD, dan ini adalah solid state drive atau biasa dikenal dengan SSD. Dan komponen yang berikutnya adalah power supply. Setelah kita mengenal komponen-komponen yang tadi, tentunya komponen-komponen tersebut membutuhkan daya atau listrik untuk dapat berjalan dengan baik. Namun tiap komponen tentunya membutuhkan daya yang besarnya bervariasi, tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, disinilah fungsi dari sebuah power supply. Power supply dapat memberikan daya listrik ke komponen-komponen yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan komponen masing-masing. Dan selanjutnya adalah komponen yang gak kalah penting dari komponen-komponen sebelumnya. Bahkan, harga dari komponen yang satu ini bisa jadi lebih mahal daripada komponen-komponen yang lain. Ya, dan komponen ini adalah graphic card atau biasa orang-orang menyebutnya VGA atau GPU. Sesuai namanya, komponen yang satu ini berfungsi untuk melakukan pemrosesan segala jenis aktivitas yang berhubungan dengan display atau grafik, seperti game, render 3D, dan yang lain sebagainya. Sebenarnya ini bukan sebuah komponen yang wajib ada pada sebuah komputer karena tidak semua komputer membutuhkan yang namanya graphic card eksternal. Karena pada beberapa jenis prosesor di dalamnya sudah tertanam Integrated Graphic Processing Unit sehingga tetap dapat melakukan segala sesuatu proses yang berhubungan dengan grafik atau display seperti AMD seri Aku dan Ryzen seri G, dan juga untuk Intelnya sendiri ada Intel yang seri non-F. Dan yang terakhir adalah case atau casing pada sebuah komputer. Yang satu ini adalah komponen yang berfungsi sebagai tempat-tempat komponen yang lain terpasang dan tertata rapi dalam sebuah unit komputer. Walau pada dasarnya tanpa sebuah casing pun satu unit komputer tetap dapat berjalan dan berfungsi dengan baik. Namun komponen yang satu ini memiliki fungsi untuk menjaga part-part lain agar awet dan tetap terjaga, dan tentunya memiliki penampilan yang lebih menarik. Dan itu tadi adalah komponen-komponen dasar yang menyusun sebuah unit komputer. Tentu selain komponen-komponen yang saya sebutkan tadi, masih banyak juga komponen-komponen yang bersifat tambahan seperti fan cooler, fan case, wifi eksternal, dan yang lain sebagainya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.